Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu Advent yang kedua. Dalam pola hidup rutin setiap tahun umat Katolik, selalu mengawali tahun baru siklus liturginya dengan Advent. Setiap awal Desember, kita selalu menyediakan waktu 4 minggu untuk sungguh menghayati penantian kita akan kedatangan Tuhan. Mengapa begitu penting? Karena pada dasarnya hidup adalah sebuah penantian. Manusia adalah makhluk yang sudah dan yang belum. Sudah melewati usia tertentu, sudah mengerjakan hal-hal tertentu, sudah memiliki tertentu, tetapi belum selesai. Tetapi masih belum tercapai, masih belum didapat hasilnya, masih belum sempurna, dan selanjutnya. Maka terus kita ada di dalam perjalanan, dalam penantian. Dan itulah setiap awal tahun liturgi di awal bulan Desember, kita selalu menghayati rahasia hidup sebagai seni penantian ini. Maka mari kita siapkan hati pada kesempatan ini untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dilayakkan, dipantaskan untuk bersekutu di dalam penantian penuh iman dan harapan ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi jerih payah ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan
yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu,
langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanglah kepada Yohanes orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa hidup ini dari hari ke hari bukan hanya rangkaian jam,
rangkaian hari, rangkaian minggu, rangkaian bulan dan tahun, tetapi adalah juga rangkaian penantian. Kita selalu menantikan dan menantikan. Menanti kapan pandemi ini berakhir. Menanti kapan bahwa kehidupan tata sosial kita pulih kembali seperti sedia kala. Menanti teman, saudara, romo, dan kawan famili kita yang sekarang ini harus dirawat di rumah sakit karena COVID. Kapan menantikan, kapan bisa dilepas dari ventilator. Sesudah dilepas dari ventilator, menantikan lagi, menantikan kapan dia sudah bisa pulang dari rumah sakit. Sesudah pulang dari rumah sakit, menantikan lagi bagaimana keluarga sungguh-sungguh terlindung dari COVID. Kita yang bekerja juga menantikan kapan ini grafik pendapatan kita bisa naik kembali. Kita yang sedang ada masalah menantikan kapan masalah ini bisa terurai. Itulah sebabnya ada doa, ada permohonan, ada usaha, ada upaya, rencana, prediksi, dan selanjutnya. Karena apa? Karena manusia pada hakikatnya menanti. Ada sesuatu yang belum di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, selama masa Advent ini, Keuskupan Surabaya mengajak keluarga untuk berdoa bersama-sama dalam keluarga untuk di masa pandemi ini untuk mengikuti Bunda Maria dan Santo Yosef menantikan kedatangan Tuhan. Bunda Maria dan Santo Yosef pada waktu menantikan kelahiran Yesus, situasi yang sangat mencekam. Bahkan ketika Yesus lahir pun sesudah itu harus lari ke Mesir. Situasi padang gurun yang tiada henti. Maka dalam situasi pandemi ini, dalam bahasa kitab suci dinamakan situasi padang gurun. Tidak ada pohon, tidak ada kesegaran, tidak ada kejelasan, batasnya di mana kita tidak tahu. Berjalan di padang gurun penuh dengan ancaman dan tidak pernah jelas batasnya. Saudara-saudari, maka bersama dengan sabda Tuhan hari ini, kita ingin merenungkan bahwa hidup ini bukan sekedar menantikan secara duniawi. Yang sakit menantikan kesembuhan, yang bekerja menantikan gaji, menantikan hasil, yang kredit, rumah, kendaraan, kredit, barang segera bisa terselesaikan, yang punya pinjaman segera bisa terlunasi, dan bukan sekedar menantikan saat itu secara duniawi, tapi bahwa setiap penantian adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka setiap saat adalah saat rohani. Setiap tidak enaknya menantikan sesuatu itu adalah sebuah sikap rohani yang dinantikan di balik seluruh hasil kelihatan duniawi. Di balik itu sebenarnya Tuhan. Hati yang tidak mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya orang yang sebenarnya tidak siap untuk mendapatkan anugerah ketika melewati sulitnya hidup. Dalam buku Advent yang disebarkan kepada umat, setiap keluarga di lingkungan saat ini sedang disebarkan buku Advent yang kita doakan dalam keluarga setiap hari. Itu adalah berdoa bersama Bunda Maria dan Santo Yosef untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pada renungan minggu kedua ini di sana tertulis bertobat, mengubah cara hidup yang lama,
merupakan syarat utama untuk menerima kedatangan Tuhan. Kita ini hanya orang yang bertobat, yang mau berubah, yang berani untuk mengubah dirinya, langit dan buminya yang lama diubah untuk menantikan langit dan bumi yang baru. Itulah orang yang sebenarnya disebut siap menerima kedatangan rahmat Tuhan. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah berarti terbuka terhadap kehendak Tuhan. Di satu sisi pasrah, tetapi di lain sisi berupaya. Menanti itu bukan pasrah yang pasif, tetapi pasrah yang menyiapkan kedatangannya apa yang kita rindukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada 3 poin dalam sabda Tuhan hari ini yang dinasihatkan kepada kita di dalam masa penantian ini. Yang disebut dengan menyiapkan jalan itu kayak apa? 1, yaitu yang disebut dengan menimbun lembah, meratakan gunung. Jadi kalau di perjalanan kita ini ada gunung-gunung selama ini, yaitu gunung kesombongan ego, itu dipotong, diratakan. Tapi juga ada lembah. Lembah ini adalah keminderan-keminderan, ketidakpercayaan diri, kecemasan-kecemasan, ketakutan, selalu persepsi diri negatif itu lembah. Maka itu yang harus ditimbun, diratakan supaya perjalanan itu menjadi rata. Yang berlekok-lekok harus diluruskan kembali. Karena kita seringkali diombang-ambingkan oleh hoax, diombang-ambingkan oleh kata orang, diombang-ambingkan oleh perasaan, diombang-ambingkan oleh politik, diombang-ambingkan oleh situasi ekonomi dan selanjutnya. Tetap namanya bertobat, ayo luruskan kembali. Ada cahaya yang memancar dari keilahian kedatangan Tuhan bagi hidup kita. Maka fokus selalu lurus kepada rencana Tuhan yang baik bagi hidup Anda. Tidak terpengaruh oleh hal-hal yang membuat kita membelok-belok. Saudara-saudari, maka di samping meratakan jalan atau meluruskan, mengembalikan lagi ke arah gerak. Yang kedua, seperti Yohanes Pembaptis, untuk menjadi istilah dalam bahasa Belanda itu voorrader. Orang yang menyiapkan jalan artinya dia mendahului Tuhan. Kalau nanti Tuhan datang, itu sungguh ini layak gitu. Sebagai voorrader, kita ini dalam bekerja selalu voorrader. Voorrader rohani. Ketika kita berangkat kerja, itu artinya aku menyiapkan supaya kerja ini nanti pekerjaanku menjadi tempat kalau Tuhan mau membuat mujizat lewat pekerjaanku, pekerjaan ini siap. Hatiku siap untuk menerima mujizat Tuhan. Karena apa? Karena kita telah siapkan tempatnya. Tuhan sebenarnya sungguh maha kaya dan maha baik. Hanya masalahnya kita ini tidak punya tempat yang layak untuk kebaikan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mencurahkan, menaburkan berkat, kita ini enggak punya tempatnya. Karena tidak siap untuk menerima. Kita belum menghayati voorrader Tuhan. Belum menyiapkan tempat bagi Tuhan. Apakah sakit kita menjadi sembuh, sungguh-sungguh siap untuk menerima kesembuhan? Yaitu kalau kita siap dengan sembuh, itu mempunyai langit dan bumi yang baru, mempunyai sikap rohani yang baru. Maka pasrah, pasif bukanlah sikap Yohanes Pembaptis. Sikap Yohanes Pembaptis sebagai voorrader Tuhan adalah sungguh-sungguh menyerahkan fokus kepada Tuhan dan bekerja sungguh-sungguh untuk supaya menjadi tempat yang layak bagi anugerah Tuhan.
Kita berdoa seringkali bersungguh-sungguh fokusnya di barang yang kita inginkan, tapi tidak menyiapkan Tuhan yang akan menganugerahkan. Sehingga kita ini hanya menyembah apa barang yang kita doakan ini. Hati kita tidak siap untuk menerima Tuhan. Nanti barang diamberi pun, dianugerahkan pun, kita sama sekali nggak siap. Malah menjadi sumber celaka di dalam hidup. Yang ketiga, dalam Injil hari ini, dalam Injil Markus, bahwa Yohanes mengatakan, baptisanku bukan baptisan seperti yang dilakukan Yesus. Kalau aku membaptis kamu dengan air, dia akan membaptis kamu dengan roh atau api. Tetapi kangkung itu ketika Anda potong-potong, sesudah dibersihkan, dimasukkan tempat, ditaruh bumbu-bumbu, lalu dipanasi, dibaptis dengan api, maka bukan lagi aku makan kangkung, tetapi menjadi lauk pauk, menjadi sayur yang sedap. Segumpal tanah kalau disiram air itu tetaplah tanah, menjadi air keruh. Tetapi ketika dipanasi dengan api akan berubah dari tanah menjadi emas. Maka baptisan air itu adalah membersihkan dosa-dosa kita. Tetapi baptisan roh adalah mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Semoga pandemi ini pun bukan hanya membersihkan dosa-dosa kita sebagai baptisan air, sehingga kita ini bertobat dari dosa-dosa kita yang lama, sekarang menjadi rajin menjaga kebersihan, bukan hanya itu, tetapi menjadi baptisan roh, mempunyai sikap baru terhadap Tuhan. Itulah 3 hal dalam masa Advent kedua. Keuskupan Surabaya juga ingin meluruskan jalan, menyiapkan bagi Tuhan, yaitu dengan musyawarah pastoral. Maka selama 10 tahun ini nanti ada tema-tema tahunan. Tema tahun 2021 itu adalah murid yang mengenal Kristus. Kita orang Katolik ini kemana-mana dengan pongahnya mengatakan dirinya Katolik, bahkan berani memukul orang atau bahkan melakukan kekerasan untuk membela kekatolikannya. Tapi ketika ditanya apakah kamu mengenal Yesus? Belum tentu mengenal Yesus. Kita ini orang Katolik, orang Kristiani bisa hafal Injil, bisa berkeras hati dengan agamanya, tapi sebenarnya kita ini belum kenal Yesus. Maka tahun ini kita sungguh-sungguh ingin bertobat, menjadi murid Kristus yang mengenal siapa Yesus. Anak-anak kita siapkan mulai dari Bina Iman, anak remaja, OMK untuk mengenali Yesus di tahun ini. Saudara-saudari, MUPAS juga menambahkan 2 komisi baru dalam rangka pertobatannya, yaitu komisi lansia. Lansia selama ini terabaikan, padahal jumlah lansia di keuskupan ini 16%. Tetapi tidak pernah ada fokus pastoral yang serius bagi para lansia untuk menyiapkan jalan bagi hidupnya. Tidak. Maka mulai tahun 2021 di keuskupan ini ada komisi lansia. Dan yang kedua adalah komisi pastoral difabel. Selama ini anak-anak yang difabel berkebutuhan khusus diandaikan tidak ada. Padahal karena tidak didata. Itulah sebabnya di Keuskupan Surabaya mulai disiapkan, dibangun namanya pastoral difabel, di mana anak-anak dan orang muda, para keluarga lansia yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan hak iman yang sama di hadapan gereja. Hari ini
kita memperingati Hari Difabel Internasional. Sebenarnya tanggal 3 yang lalu, tetapi intensi misa hari ini kita juga persembahkan untuk kesejahteraan iman hidup para umat difabel di Keuskupan Surabaya. Dalam rangka memulai pertobatan ini, maka nanti di akhir misa saya juga mengumumkan hasil dari lomba logo pastoral difabel Keuskupan Surabaya. Dari 10 besar ada 3 yang kita nilai dalam kejuaraan kali ini. Sehingga logonya itu nanti akan kita persempurnakan dan kita persembahkan untuk pelayanan umat difabel. Semoga Keuskupan Surabaya dan keluarga kita, lingkungan kita, paroki kita ini juga termasuk pembangunan gereja pastoral kita ini, kita nantikan kapan bisa selesai, kapan bisa lunas, kapan bisa semuanya ini teratasi dengan problem ini. Semuanya ini kita siapkan sebagai jalan bagi Tuhan. Biarlah hidup Anda juga tidak sia-sia, karena setiap penantian Anda akan Anda jadikan sebuah persiapan jalan bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putra-Mu yang penuh kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Sebelum berkat penutup, saya hendak mengumumkan kejuaraan dari hasil keputusan juri terhadap lomba logo pastoral difabel Keuskupan Surabaya. Juara ketiga dengan total skor 1190, yaitu oleh Yohanes Ki Ageng Pemanahan dari OMK dari Paroki Yohanes Pemandi, Surabaya. Juara kedua dengan total skor 1280, karya Antonius Ardia Krisnata, OMK dari Paroki Mater Dei Madiun. Juara pertama dengan total skor 1290, karya Antonius Dwi Kuncoro, OMK dari Paroki Santo Matius Pare, Kediri. Demikian nanti bahwa kita bersyukur dengan adanya logo baru ini juga menjadi penanda bahwa pelayanan bagi para difabel, umat yang berkebutuhan khusus di Keuskupan Surabaya bisa berjalan dengan baik. Mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita sekalian.
Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, sekeluarga dan pekerjaan Anda, rencana-rencana Anda ke depan dan segala penantian Anda untuk mendapatkan pemenuhan di dalam hidup Anda sungguh dipersiapkan menjadi jalan bagi rahmat Tuhan. Berkat Allah menyertai Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.